belum lama ini saya sharing penampakan Form 1099 atau formulir 1099 yang ditunjukkan untuk independent contractor worker di Amerika. Nah, kalau misalnya employee, pekerja tetap, dapat formulir apa? Simak aja di video ini. Lanjut. Halo fellow YouTubers, welcome back to Triple N Channel, edisi pindah ke Amerika. Jadi udah mendapatkan sneak preview apa yang akan saya bahas di video kali ini. Short video aja. Jadi sebelumnya saya sudah share mengenai formulir 1099 atau Form 1099 yang ditujukan untuk independent contractor di Amerika. Jadi kalau misalnya kita kerja sebagai ojol, food delivery service, atau bahkan nganter barang untuk Amazon, atau mungkin bahkan fotografer. Nah, formulirnya itu yang didapat, Form 1099. Tapi mungkin fellow YouTubers bertanya, kalau misalnya kita bekerja nih di, anggap aja ya, di supermarket, contohnya yang mungkin fellow YouTubers tahu itu Costco ya. Anggap aja kita kerja di Costco, kita kerja full time 40 jam per minggu. Nah, formulir apa yang didapat? Namanya adalah W2 atau W2. W2 ini nama lainnya adalah Wage and Tax Statement. Jadi habis ini saya akan kasih tunjuk penampakannya seperti apa, supaya fellow YouTubers bisa familiar dengan subjek mengenai pajak tersebut ketika pindah ke Amerika dan mulai bekerja. Stay tune, saya akan bagikan penampakan seperti apa. Simak aja yuk. W2 atau namanya Wage and Tax Statement itu dibagikan oleh employer. Contohnya di sini adalah Costco ya. Dibagikan oleh mereka apabila kita sebagai worker, employee, sudah bekerja dan menghasilkan lebih dari $600. Ini dan sudah ada nih dipotong untuk bayar Social Security, 401k dan Medicare. Jadi $600 itu kotornya ya, belum dipotong. Tentunya di sini progresif, the more you make, the more you get tax. Jadinya anggap aja ya kita kerja full time 40 jam dan kita make 50.000 setahun ya. Jadi 50,000 annually. Yang kita dapat kalau misalnya kita sebagai W2 worker itu bukan 50.000 tapi sudah dipotong. Jadi setiap paycheck yang kita terima di tiap bulannya atau tiap 2 minggu di sini itu sudah dipotong untuk bayar 401k, Medicare dan Social Security. Jadi 50.000 itu kotornya aja, belum bersih. So, ini satu hal yang fellow YouTubers harus tahu sebagai W2 employees ya. Jadi sudah dipotong gajinya. Yang diterima di paycheck itu adalah nomor angka bersihnya. Jadi again, when they say your salary is 50,000 a year, it's not really 50,000 a year that you will be receiving. Akan less. Lessnya berapa? Well, tergantung. Banyak hal, ada beberapa variables ya. I'm not gonna get into it karena saya bukan expert, tapi di sini saya hanya membagikan penampakan W2 itu seperti apa. Bedanya kalau 1099 itu tidak dipotong Social Security, tidak dipotong Medicare, dan tidak dipotong 401k. Tapi, ini ada tapinya nih, 1099 worker itu harus menyisihkan uang setiap bulannya untuk siap-siap bayar pajak di akhir tahun. Jadi itu bedanya. Kalau W2 itu sudah dipotong duluan ketika kita menerima cek tiap bulannya atau tiap 2 minggu. Sedangkan independent kontraktor formulir 1099 itu
menerima full. Misalnya bulan ini kita kerja dapat 5.000, langsung dapat 5.000 yang kita kantongin. Tapi nanti hitung-hitungannya di akhir tahun ketika kita file tax. Jadi benar-benar harus cek ya, kita hitung, kita save. Kalau misalnya kita independent kontraktor, kalau yang W2 ya lebih tenang lah gitu. Jadi itu bedanya. Oke, fellow YouTuber, sekian dulu video kali ini, sudah membahas mengenai W2 tax form di Amerika. Saya harap melalui edisi pindah ke Amerika di Triple N Channel ini, fellow YouTubers bisa belajar dan mempersiapkan diri untuk pindah ke Amerika apabila ada rencana untuk pindah ke sini. Jadi sudah tahu, ada background mengenai tinggal di sini. Jadi nggak sampai sini nggak buta-buta amat ya. So anyways, apabila fellow YouTubers merasa ilmu yang didapat dari Triple N Channel ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan kita akan terus lanjut ngobrol, nyantai, dan ngopi. Tentunya pindah ke Amerika, edisi ini akan tetap saya jalanin. See you and take care. Bye.